Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fadli Afriyadi. Saya dari kelas 24D dengan digit NPM 243507111164. Sini saya akan membuat tugas video yang bertujuan untuk memenuhi UAS mata kuliah Pemikiran Politik Islam, yang mana saya akan mengambil pemikiran politik Islam menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disebut dengan Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil Gus Dur, ia lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Dan ia berasal dari keluarga ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sendiri itu dikenal sebagai cendekiawan muslim, budayawan, dan juga tokoh demokrasi Indonesia. Ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat pada periode tahun 1999 sampai 2001. Setelah sebelumnya menjadi Ketua PBNU, Ketua Umum PBNU sejak tahun 1984. Dalam karirnya, Gus Dur dikenal sebagai pejuang pluralisme di Indonesia, pembela hak minoritas, dan pemikir Islam yang progresif. Gus Dur wafat pada tanggal 30 Desember tahun 2009 di Jakarta pada usia yang ke-69. Yang mana hingga kini gagasan-gagasannya tentang demokrasi, kemanusiaan, dan Islam inklusif tetap menjadi teladan bagi para pengikutnya. Oke, baik, masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada pemikiran Gus Dur tentang syariat Islam. Menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur, syariat Islam ini bukan semata-mata aturan hukum yang harus diformalisasikan menjadi undang-undang negara. Baginya, syariat adalah kumpulan nilai universal yang menekankan keadilan, kemanusiaan, musyawarah, dan kemaslahatan umum. Gus Dur menolak upaya menjadikan syariat sebagai hukum negara yang kaku, karena hal itu bisa mempersempit makna Islam dan bahkan memicu konflik horizontal. Ia percaya bahwa jika nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kebijakan publik, maka tujuan syariat sudah tercapai tanpa harus ada label hukum Islam. Untuk memperkuat pemahamannya, Gus Dur membagi menjadi 3 konsep ukhuwah, yaitu yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yang artinya itu saudara sesama Islam, dan juga ada ukhuwah Wataniyah, yang artinya itu saudara sesama bangsa ataupun negara. Jadi ini tidak melibatkan agama, jadi walaupun agamanya berbeda tapi kita masih satu bangsa seperti itu. Dan juga ukhuwah Basyariyah yang terakhir, itu persaudaraan sesama manusia. Walaupun kita tidak satu Islam, satu agama, tidak satu negara ataupun bangsa, tapi kita masih sesama manusia seperti itu. Ia juga memperkenalkan gagasan pribumisasi Islam, yaitu menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal di Indonesia, agar Islam tidak terlepas dari realitas masyarakat dan tidak terpaksa seperti halnya harus mengikuti budaya yang ada di Arab sana. Oke, selanjutnya ada hubungan Islam dan negara menurut dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur memandang bahwa Islam dan negara adalah 2 hal yang bisa saling menguatkan, tetapi tidak harus dilebur menjadi satu ideologi politik. Ia menolak konsep negara Islam karena ada 2 faktor, yaitu tidak ada dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis yang memerintahkan bentuk negara tertentu. Dan sejarah Islam sendiri menunjukkan sistem politik yang berbeda-beda. Nah, itu tadi dua faktor tadi.
Menurut Gus Dur, Pancasila adalah ideologi terbaik bagi Indonesia. Ia tidak melihat Pancasila sebagai ideologi sekuler, tetapi sebagai wadah yang memastikan semua agama itu mesti dihormati dan mendapat ruang yang setara. Nilai dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan justru sesuai dengan prinsip dasar Islam. Dengan demikian, Gus Dur ingin memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh warga tanpa dominasi kelompok tertentu. Dan selanjutnya itu ada syariat dan stabilitas politik Indonesia. Dalam konteks politik Indonesia, Gus Dur menegaskan bahwa stabilitas nasional tidak dapat dibangun dengan menjadikan agama sebagai alat politik. Formalisasi syariat hanya akan melahirkan polarisasi dan diskriminasi bagi umat. Nah, sebaliknya, stabilitas politik yang sehat itu tumbuh dari beberapa faktor menurut Gus Dur. Menurutnya itu ada penghormatan terhadap perbedaan. Terus ada penguatan moralitas publik, perlindungan hak-hak minoritas, dan penerapan nilai keadilan dalam pemerintahan. Nah, itu tadi beberapa faktor yang menurut Gus Dur itu akan memperkuat etika sosial ataupun memperkuat keadaan politik pada satu negara. Jadi tidak harus syariat ini dileburkan menjadi hukum di satu negara seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwasanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur menolak formalisasi syariat Islam karena tidak sesuai dengan kondisi Indonesia yang plural dan majemuk. Baginya, syariat harus diterjemahkan dengan bentuk nilai keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah, bukan aturan hukum yang kaku dan harus formal. Gagasan Islam humanis, pluralis, dan demokratis yang dibawa Gus Dur menjadi pedoman penting dalam membentuk wajah Islam Indonesia yang damai dan moderat. Pemikirannya tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi sangat penting untuk menghadapi tantangan politik dan sosial Indonesia saat ini. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Saya Wildan Fadli Afriyadi, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.